Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar dan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Oke, hari ini kita mulai lakukan pemanenan lagi kebun kita. Hari ini panen. Alhamdulillah, panen hari ini termasuk panen lancar. Ini seharusnya panen hari Senin, tapi dimajukan ke hari apa sekarang? Dimajukan jadi hari Sabtu. Maka yang seharusnya 14 hari panen, sekarang jadi 12 hari panen, dimajukan ya. Ini kebun sawit kita ini sepertinya sudah waktunya penyemprotan. Alhamdulillah, buah dari sawit kita nih termasuk buahnya sudah mulai membesar, tapi pohon-pohon yang kecil masih berkisar 7 kilo buahnya, 7 kilo sampai 8 kilo. Nah, yang besar-besar itu dari pohon besar, yang kecil-kecil dari pohon yang usianya 5 tahun sampai usia 7 tahun. Udah mulai semak kebun kita. Nanti rencana akan kita lakukan penyemprotan. Alhamdulillah cukup memuaskan panennya. Tapi panen kali ini kita sepertinya mengalami penurunan produksi. Karena memang sudah hampir 2 bulan tidak mengalami turun hujan. Kita masuk cuaca kita ini memasuki kemarau, musim kemarau. Tapi meskipun gitu masih panen nggak terjun-terjun banget. Jadi hasil panen masih berkisar 7 kintal 65 kilo. Alhamdulillah. Patut kita syukuri karena memang dipengaruhi oleh cuaca, sedang mengalami kemarau, musim kemarau. Jadi hari ini kita mendapatkan hasil 7 kintal 65 kilo. Jadi kalau 7 kintal saja konsisten, kita mendapatkan pendapatan bersih 2 juta per panen. 7 kintal 65 kilo. Itu pendapatan bersih kita ya sekitar 2 juta per panen. Artinya per bulan kalau siklus kebun sawit kita ini pendapatannya hanya 7 kintal, maka kita mendapatkan pendapatan per bulannya itu 4 juta rupiah dari satu lokasi kebun ini. Namun pendapatan dari kebun sawit itu naik turun, fluktuatif. Jadi kadangkala puncak, kadangkala mengalami penurunan. Itu dipengaruhi oleh cuaca juga. Kalau memasuki cuaca kemarau, nah ini mengalami penurunan produksi, maka produksinya menurun. Sudah 3 kali kemarin kita mendapatkan hasil panen yang cukup maksimal dari 1 ton 70 kilo, kemudian 1 ton 50 kilo, kemudian 1 ton 10 kilo. Nah, ini berangsur mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh cuaca juga, kemudian udah memasuki fase trek juga. Beberapa saya hitung di pohon-pohon yang kosong itu sudah berkisar 65 pohon. Namun pohon-pohon yang bibit unggul itu memang sangat-sangat baik. Yang bibit unggul itu habis buah sudah membentuk bunga buah baru. Ya, itu yang utama. Jadi kalau kita menanam sawit, yang utama kita seleksi itu pembibitannya. Utamakan kita cari bibit sawit yang terbaik, yang cocok di tanah di mana kita tempat berkebun sawit ini lumayan besar nih buahnya. Jadi tanah kita yang di sini ini tanahnya tanah gambut. Jadi tanah gambut ini
tapi kita menggunakan pelepah panjang. Tapi yang sisipan kita menggunakan pelepah pendek. Adapun tanah gambut ini seharusnya harus kencang untuk pemupukan dolomit dan pupuk organik karena asamnya tinggi. Ini besar nih 3 jenjang ini. Karena itu jadi kita harus maksimalkan. Kalau lain dengan tanah mineral itu cukup maksimal untuk kita lakukan pemupukan langsung masuk ke produksinya cukup naik signifikan kalau kita lakukan, kalau kita mendapatkan kebun sawit atau kita lakukan penanaman kebun sawit di tanah mineral itu tanah kelas 1. Jadi kalau kita lakukan pemupukannya efektif dengan sesuai dosis, maka pendapatan per hektar, per ton, per panen itu bisa konsisten. Ini pemanenan sudah selesai, tinggal langsir. Ini sudah tinggal melakukan penimbangan. Jadi ini anggota dari penimbangnya ganti. Biasanya tukang panen kita yang nimbang, tapi ini ganti personil. Alhamdulillah, meskipun mengalami penurunan produksi, patut kita syukuri karena kita mendapatkan kepastian penghasilan. Kepastian penghasilan 1 bulan 2 kali panen, konsisten tanpa putus sampai kalau usia produktif kebun sawit ya sampai 30 tahun. Kalau pohonnya lambat meninggi, tapi kalau pohonnya cepat meninggi, produksi tinggi, dan pemupukan maksimal, maka produksi pemanenan sampai 25 tahun itu cukup maksimal di tangan kita. Jadi harus kita maksimalkan. Utamanya kita berinvestasi kebun sawit, yang nomor 1 bibit unggul, bibit seleksi bibit yang terbaik, yang minim track kalau bisa. Ada loh bibit yang minim track. Salah satu jenis bibit yang minim track itu Sakvindolame. Sakvindolame itu setiap putaran buahnya itu pembentukannya hanya bakal buah, tidak terbentuk bunga jantan. Dia dari satu pohon itu cuma satu pelepah yang bunga jantan. Oke, sudah selesai ini notanya. Oke, ini hasil panen yang sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.